Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Permana dari kelas manajemen reguler 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islami, karakteristik entrepreneur Islam, prinsip dan etika bisnis syariah, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah tentang etika memperdayakan seorang kaum Ansar yang meminta-minta kepada Rasul, dan alasan saya ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana kedepannya saya. Poin pertama itu konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Pengertian kewirausahaan Islami adalah padana kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, entrepreneur dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualangan, pencipta, dan pengelola usaha. Kewirausahaan adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat. Kewirausahaan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Pada umumnya, konsep kewirausahaan dalam Islam ini memang tidak bisa-pisahkan, bahwa agama Islam itu cenderung kepada agama yang penuh pengetahuan, dan dalam Islam sendiri selalu menyertakan kegiatan-kegiatan positif dalam perekonomiannya. Nabi kita sendiri adalah seorang pedagang, pengusaha, dan berdagang bersama sahabat-sahabatnya di negeri Yaman dan negeri Syam. Perdagangan ini biasanya dijadikan sebagai kultural atau kebiasaan. Dalam Islam, tidak ada pemisahan antar aktivitas kewirausahaan dengan agama. Islam mempunyai karakteristik dan prinsip sendiri berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan tujuan untuk mengoperasikan suatu perusahaan. Selain itu, apabila seorang entrepreneur selain menjalankan ibadah yang diperintahkan, dia juga harus menjadi khalifah. Pengusaha muslim harus mencari berkah Allah di saat faktor-faktor lainnya. Muslimpreneur tidak hanya semata-mata mendapat keuntungan saja, tapi untuk fardu kifayahnya juga harus mencari nafkah dan pendapatan dalam dunia nyata dan akhirat nanti demi bekal untuk di akhirat. Dengan demikian, muslimpreneur harus berbeda dengan pengusaha lainnya. Dalam artian beda, keyakinan atau tidak memegang teguh prinsip dasar Islami. Alasan harus berbeda karena motif dan tujuan kita itu berbeda dan diharapkan mampu mengelola bisnis dengan sukses dan memiliki kinerja yang baik, yaitu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua itu karakteristik entrepreneur Islam. Karakteristik seorang muslimpreneur dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, harus bertakwa. Kedua, memakan makanan yang halal. Yang ketiga, tidak bersikap mubazir. Yang keempat, memiliki spiritual yang tinggi. Yang kelima, harus bisa menyikapi nilai-nilai moralitas. Yang keenam, seorang muslimpreneur harus dapat dipercaya. Yang ketujuh, harus selalu peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, pengetahuannya harus luas. Yang kesembilan, muslimpreneur harus peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Dan ketiga itu prinsip dan etika bisnis syariah. Bisnis syariah terdiri dari dua kata, yaitu bisnis dan syariah. Bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau berdagang. Sementara syariah berarti sumber jalan yang lurus. Secara umum, bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berdasarkan hukum syariah Islam. Prinsip-prinsip berbisnis sesuai syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, prinsip ilahiyah atau tauhid.
prinsip yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan sebagai pemandu dalam berbisnis. Yang kedua, prinsip nabawi adalah prinsip yang berdasarkan nilai-nilai kenabian sebagai pemandu Rasulullah sebagai pedoman kita. Yang ketiga, prinsip adiliyah adalah prinsip bisnis yang berdasarkan nilai-nilai pada keadilan. Yang keempat, prinsip kuryah adalah prinsip bisnis yang bersifat kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kelima, prinsip musawah adalah prinsip yang mengandung kesetaraan bagaimana akan membangun pola hubungan dalam Islam. Yang keenam, terakhir, prinsip ta'akawud adalah sebuah prinsip yang mengandung kerjasama antara yang kuat dan yang lemah. Prinsip bisnis yang kedua itu adalah prinsip khusus. Prinsip khusus dibagi menjadi 6. Yang pertama, prinsip tabalul manafi adalah tidak dibenarkan saling merugikan antara penjual dan pembeli. Kedua, prinsip pemerataan atau distributif. Seorang berhak memiliki hak bisnis yang sama. Ketiga, prinsip antarhil adalah ketika berbisnis antar dasar kerelaan atau keriduan masing-masing atas keuntungan yang didapat. Keempat, prinsip adamul mengadir adalah meniadakan unsur mengadir atau unsur perjudian. Kelima, prinsip albir al-wataqwa adalah saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Dan keenam, prinsip kitabiah adalah perdokumentasian transaksi harus tercatat dan tercatat tersebut akan menjadi bukti hukum dalam menyelesaikan masalah apabila ada pihak yang dirugikan. Etika bisnis syariah yaitu etika bersifat memperdayakan, yakni dalam berbisnis kita harus memperhatikan yang ada di sekitar kita, seperti jika ada yang membutuhkan bantuan kita. Yang kedua, tadi itu pertama, dan ini yang kedua, etika pembayaran upah, yakni upah yang harus dibayar atas balas jasa. Upah yang dibayar harus berdasarkan kesepakatan bersama. 3. Etika jual beli. Penjual menawarkan barang yang diperjualbelikan dengan harga terjangkau dan sesuai dengan pasaran. Keempat, etika penagihan hutang. Dalam menagih hutang, kita harus melihat kondisi si pemilik hutang, apakah dalam keadaan memungkinkan untuk membayar hutang, dan bahasa yang digunakan juga harus sopan dan santun. Kelima, etika jujur dalam pemasaran. Memberitahu kelebihan kekurangan suatu produk, tidak menutupi kekurangan dan tidak melebihi suatu produk. Dan poin keempat, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Ibnu Daud menarasikan sebuah hadis dari Anas bin Malik yang mengisahkan seorang laki-laki Ansar datang mengemis kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah kamu tidak memiliki sesuatu di rumahmu?" Laki-laki Ansar itu menjawab, "Ya, kami hanya punya sepasang pakaian, sepotong yang saya pakai ini, sepotong lagi sedang saya jemur, dan mangkok kayu untuk minum air." Rasulullah bersabda, "Berikan barang-barang itu kepadaku." Laki-laki itu kemudian memberikannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang mau membeli barang-barang ini?" Seorang laki-laki menjawab, "Saya mau membelinya seharga 1 dirham." Rasulullah menawarkan lagi 2-3 kali. "Siapa yang mau menawar lebih dari 1 dirham?" Seorang laki-laki menjawab, "Saya mau membelinya 2 dirham." Rasulullah memberikan barang-barang itu kepada penawar terakhir dan mengambil uang 2 dirham darinya, kemudian memberikan kepada laki-laki Ansar. Laki-laki Ansar seraya bersabda, "Belilah makanan dengan uang 1 dirham ini." Lalu
berikanlah kepada keluargamu. Sedangkan yang satu dirham lagi, belikanlah sebuah kapak dan berikanlah kepadaku. Sahabat Ansar itu pun memberikannya kepada Rasulullah. Rasulullah menerimanya dan bersabda, "Pergilah kumpulkan kayu bakar, lalu jualah, dan jangan sampai aku melihatmu sampai 2 minggu yang akan datang." Laki-laki Ansar itu pergi untuk mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya. Setelah 1 minggu, ia datang kembali menghadap Rasulullah dengan membeli pakaian, makanan, dan keperluan yang lain. Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada harus mengemis, karena itu akan menjadi noda di wajahmu pada hari pembalasan nanti." Mengemis hanya dibenarkan bagi 3 golongan: orang-orang yang berada dalam kefakiran yang sangat parah, orang-orang yang memiliki tanggungan utang sangat banyak, atau orang-orang yang berjanji untuk melunasi kewajibannya namun kesulitan untuk membayarnya. Dari kisah ini, kita bisa mengambil penjelasan atau mengambil pelajaran bahwa meminta-minta atau mengemis akan menjadi noda di akhirat, sehingga ketika di akhirat orang yang mengemis akan dikumpulkan bersama dengan golongan yang memiliki tanda jelas di wajah serupa dengannya. Tanda tersebut tidak akan terhapus kecuali dirinya berhenti mengemis. Dan poin terakhir, alasan saya ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depan saya. Rencana ke depan saya terdiri sendiri ingin mempunyai usaha jual beli kendaraan, karena saya memiliki hobi berkendaraan. Dengan ilmu yang saya punya, saya akan berusaha menjadi entrepreneur Islam yang baik. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.